Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanat wa nahnu fi qaatil balaghah fil wahdah atsalitsah. Ya, kita masuk ke sesi ketiga. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang ad-dalalatul balaghiyati litaroki bil jumlah atau ilmu ma'ani ya, karena kita akan bahas dalalah ya atau makna ya. Dalalah itu sebenarnya adalah kaitan antara dal dan madlul. Madlul itu makna yang di otak, dal itu bisa berupa lafadz atau ghair lafadz ya. Jadi kalau yang di balaghah ya, karena kita di konteksnya bahasa, itu yang berlafadz ya. Oke, jadi penyampaian makna dari otak ke pendengar gitu ya. Dalam konteks balaghah litaroki bil jumlah. Dalam dilihat dari susunan jumlah atau susunan kalimat, dan ini yang dimaksud dengan ilmu ma'ani. Nanti kita akan punya ketemu kalimat jadidah ini nanti di beberapa teks ya. Damma yadumu mencela, tazawada tazawadu bekal, damun itu celaan, madmun atau muhtawa itu isi atau kandungan ya. Ihtamal ihtamilu itu berpotensi, alwaqi itu yang terjadi, bisurfin nadar itu mengesampingkan ya suatu hal gitu, ada objeknya ya. Abaya ibu aib ya. Siyakul kalam itu hubungan dalam perkataan gitu ya. Baida itu meskipun ya, wahana yahinu ya, wahanan ala wahnin itu kan lemah ya. Syaibun itu uban, jahul ya, jahil ya. Wadoat ya, itu tadou di sini waladat atau melahirkan. Mustalah jadidahnya kita akan tahu apa itu ilmu ma'ani ya. Kemudian ilmu ma'ani itu punya pembahasan qasr yang contohnya kayak la ilaha illallah itu. Kemudian itnab, ibtidai, tolabi, inkari, lazimul faidah, istirham dan isti'taf. Nah, kita akan bertemu beberapa mustalahat ini di dalam pembahasan bab ilmu ma'ani. Pertama kita akan membahas dulu bahwa kalam itu ada yang khobar, ada yang insya itu ya. Jadi usulul khobar apa itu, kita akan tahu takrifnya, definisinya, anwa'nya, ragamnya, dan agrotnya, tujuannya menyampaikan khobar atau informasi. Sabaqon arafta fil wahda ad-dirasiyah al-ula. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di sesi pertama anal balaghah ya, bahwa balaghah adalah munasabatul kalam li ahwalil sami'ain, yaitu menserasikan atau menselaraskan ya, mencocokkan suatu perkataan dengan bagaimana keadaan atau sikonnya pendengar. Jadi kita itu sebenarnya ketika berbicara dengan lawan bicara kita itu orang yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, yang ketika itu kondisinya lagi sempit atau lagi lapang, yang ingin disampaikan makna yang apa, itu sangat berpengaruh kalam apa yang akan kita pilih untuk menyampaikan makna gitu. Jadi munasabahnya kalam itu untuk ahwal samiin dan juga lil maudu alladzi yuqalu fih. Jadi makna apa yang mau kita sampaikan. Misalkan kita anak yang minta uang ke orang tua, misalkan kita mondok gitu ya. Nah, itu pasti kita tanya kabar dulu, cerita sana sini, terus baru minta duitin gitu kan. Yuqalu fihil kalam ba'da fasahatihi, dan kita juga harus memperhatikan fasihnya dulu ya. Fase itu tadi fase itu kemarin di sesi 2 yaitu membahas tentang sesi 1 ya, sesi 2 juga ada. Sesi 1 itu fase itu yang mudah diucapkan, mudah difahami ya, ringan untuk didengar dan diucapkan juga. Wal ilmu alladhi yabhasu fi dzalika musamma indal balagh inda ulama il balagh ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu di sini kita bahas munasabahnya. Munasabah kalam ke ahwal samiin atau lil maudhu tadi ya. Oke, wa min mabahisihi, apa aja sih yang kita bahas di ilmu ma'ani? Ada khobar, ada insya, ada ahwal musnad atau musnad ilaih, ada qasr, fasal wasal, ijaz, itnab, wasanabda bi usul bil khobar. Oke, nanti ada khobar, kemudian ada insya. Jadi kalau khobar itu yang ya tambil sidik wal kadib atau ada potensi, kan itu suatu informasi. Informasi itu kadang bisa fakta, bisa salah gitu kan, bisa hoax gitu, bisa gosip, bisa fakta gitu kan. Jadi apakah itu sodik atau kadib gitu kan. Nah, kemudian ahwalul mustad musnad ilaih. Jadi ada yang muqaddam, ada yang muakhir ya. Jadi suatu perkataan itu kan tidak kita sampaikan dalam 1 detik. Pasti ada yang kita sampaikan duluan, ada yang kita sampaikan nanti gitu kan. Qasr yang la ilaha illallah, fasal wasal penggunaan waw ya antara jumlah. Ijaz itnab, kalau ijaz itu yang makna kasir, lafadz qalil. Tapi lafadz qalilnya itu enggak boleh mubham ya, harus yang mengantarkan gharat, harus yang sesuai dengan makna yang mau disampaikan walaupun lafadznya qalil ya. Itnab itu kebalikannya, yang makna kathir lafadz qalil. Kebalikannya berarti yang makna qalil lafadz kasir, Malaysia. Jadi kebalikan dari ijaz. Jadi walaupun
lafadznya banyak, maknanya sedikit, tapi lafadz banyak itu harus berfaedah. Kita sanabda fi usul bil khabar, kita mulai dari usul bil khabar. Jadi kita masuk ke amsilah ini dulu. Dama rajulun ad-dunya inda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala Ali. Jadi ketika itu ada seorang yang mencela ya tentang dunia gitu di hadapan Sayyidina Ali ketika itu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan hal ini. Adun yadaru sidikin liman sodaqoha wa darun najatin liman fahima anha. Okay. Adun yadaru sidikin liman sodaqoha. Apa maksudnya? Kita langsung ke maknanya ya. Itu yamdahu Ali. Ad-dunya daru sidikin di sini yang beliau maksud adalah beliau sedang memuji tentang dunia radhiyallahu anhu, yamdahu ad-dunya wa yasifa, dan mendeskripsikan bahwa dunia itu daru khairin wa manfaah, ada baiknya dan bermanfaat bagi kita, liman amila fiha bisidikin wa niyatin hasanatin, barang siapa yang melakukan amalan dengan baik gitu ketika di dunia ya. Makanya di sini ad-dunya daru sidikin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha, dan itu adalah pintu keselamatan barang siapa yang memahami dunia ya. Atau daru najati minal atham, yaitu selamat dari dosa-dosa. Jadi sebenarnya dunia itu apabila kita melakukan hal-hal yang baik di dunia ya, kita akan mendapatkan keselamatan dari dosa-dosa atau keburukan yang telah kita lakukan. Atham buat dunub gitu ya. Liman adraka anha tariqul akhirah, barang siapa yang tahu jalan dan mengetahui bahwa dunia itu hakikatnya jalan kita menuju ke akhirat ya. Kemudian wadaru gina liman tazawwada biha. Ya, di sini ada artinya kalau dama yadumu kan tadi aib, sidikin di sini didukadib ya. Tazawwada artinya akhadha wa nala, atau bahasa Indonesia itu bekal ya. Jadi tadi artinya wa fihal gina, dan di dalam dunia itu banyak kekayaan, liman tazawwada bitaqwa, barang siapa yang berbekal dengan ketakwaan. Nah, wa minhu qauluhu ta'ala ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, tazawwada tazawwadu berbekal ya. Kemudian wa mahbitu wahyillah wa musalla malaikah wa musalla malaikatih wa masjidu anbiya'ih wa matjaru awliya'ih rabihu fiha rahmah waqtasabu fiha aljannah. Mahbitu wahyillah, apa itu mahbit? Mahbit itu artinya habato yahbitu, artinya nazala yanzilu, tempat turunnya wahyu ya. Mahbit itu, mahbit di sini semakannya. Maka apa yang dimaksud dengan mahbit di sini? Summa wasafaha, kemudian Sayyidina Ali mendeskripsikan bahwa dunia itu mahbitu wahyillah, tempat diturunkannya wahyu Allah ya kan. Wa musalla malaikati, musalla bagi para malaikat, wa masjid para nabi dan rasulnya. Wal makan alladzi ahlasa fihil auliya wasolihun al ibadah, yaitu tempat untuk para nabi dan wali-wali Allah untuk beribadah li rabbihim fasyamilahum birahmatih. Maka tempat yang untuk digunakan untuk ibadah pasti banyak rahmat Allah juga. Wa adkhalahum jannatahu ya. Oh, di sini kembalinya hum ya ke auliya asolihun ya. Maka wali-wali dan orang-orang yang soleh yang beribadah di bumi Allah itu tadi, dunia tadi, fasyamilahum birahmatih, maka mereka selalu senantiasa dalam rahmat Allah ya. Wa adkhalahum jannah, dan mereka akan masuk ke surga ya. Itu kata-katanya di rabihu fiha rahmah, jadi mereka selalu dapat keuntungan, yaitu dapat rahmat Allah, waqtasabu fihal jannah, dan akan mendapatkan jannah ya. Oke. Tarjamatul qaid, tarjamah di sini kita artikan dengan biografi. Jadi bukan penerjemahan ya, tapi tarjamah di sini biografinya yang mengatakan ini, yaitu huwa Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Amir Rasul, yaitu keponakan ya, ibnu Am, anaknya paman ya kan. Sepupu, salah Ibnu Am sepupu ya. Kalau Ibnul atau Ibnul baru keponakan, males Ibnu Am sepupu ya. Sallallahu alaihi wasallam wa zauju ibnati Fatimah, sekaligus menantu ya kan, karena suami dari Sayyidah Fatimah. Awalu man aslama minas sibyan, termasuk asabiqun awalun, dan awal-awal orang yang masuk Islam, memeluk Islam dari golongan anak-anak. Wa rabiul khulafa'ir rasyidin, khulafa'ir rasyidin yang keempat. Kana khatiban baligon syuja'an, beliau pandai berkhutbah ya, seorang khatib, dan juga balik kalamnya ya. Orang kalau mendengar khutbah beliau pasti langsung terpengaruh gitu apa isinya. Syuja'an, dan pemberani. Itu fi Ramadan sanata arba'in fil Kufah, meninggal, beliau wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Tamam. Makna mufradnya sudah, dan makna ini sudah ya tadi ya, makna dari qaulnya Sayyidina Ali tadi. Nah, kemudian setelah kita tahu teks tadi, kita lihat dari segi balaghahnya. Ta'rif uslubil khabar. Nah, yang mana sih khabar di sini? Yadummun nas majmu'a minal akhbar. Jadi sebenarnya di nas tadi itu banyak informasi dunia seperti apa. Itu kan berupa informasi khabar.
fi wasfi dunya ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha ilal akhir fahiya kama tara ahbarun tahtamilu sidq wal kadhib. Nah, itu berupa informasi. Informasi itu masih berpotensi jadi suatu kebenaran atau fakta atau hoax gitu ya. Dunan nadhari ilal qail. Kita tidak melihat siapa qailnya, tapi langsung isinya itu berupa khobar. Fa in kanat mutabiqah lil waqi ya. Jika informasi tersebut khobar tadi itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, fahi ahbar sadiqah, berarti itu informasi yang benar. Fa in kanat mukhalifah, kalau bertentangan lil waqi dengan apa yang terjadi, fahiya kadhibah. Wa bihadza nastati'u an nu'arrifal khabara bi annahu kullu qawlin yahtamilu sirqa wal katiba lidatihi bisarfin nadar an qailihi. Jadi khabar itu takrifnya, definisinya dapat kita simpulkan bahwa definisi khabar adalah semua perkataan kullu qawlin yahtamil yang berpotensi jadi fakta atau gosip gitu, fakta atau hoax gitu, asidq wal kadhib, fakta atau bohongan gitu. Lidatihi, dari zatnya khabar tersebut. Bisir nadar, dengan kita mengabaikan siapa qailnya ya. Kalau misalkan nanti kalian bilang oh itu sahabat kan udul adalah tuh sahabat dan sebagainya, kalau kita tidak melihat dari segi qailnya, kita lihat dari madmunnya atau muhtawanya tadi ya. Wa hadza huwa ta'riful khabar inda ulama ilma'ani. Ini adalah definisi apa itu khabar ya. Kan beda nanti kalau pembahasan nahwu, apa itu mubtada khabar kan ism marfu kan gitu ya. Nah, kalau khabar di sini di pembahasan ilmu ma'ani di balaghah. Anwa'uhu, nah khabar itu ada apa aja sih ragamnya? Jami'ul akhbar allati tasma'uha au taqra'uha, salah satu anwa. Ada 3 macam. Yang pertama ya, kita lihat dari segi bagaimana kondisi lawan bicara kita. Idza nadarta ilal akhbar sabiqa wajadha khaliyatan min adawati taukid. Kan tadi kan ad-dunya sidqun liman sadaqaha kan gitu dia. Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha. Nah, di sini enggak ada taukidnya. Taukid inna, anna atau lamu taukid dan sebagainya itu enggak ada ya kan. Nah, khaliyah min adawati taukid, kosong dari tanda-tanda huruf taukid atau yang ada taukid-taukidnya gitu kan. Taukid bisa lafzi manawi itu enggak ada semuanya. Allati arafta fi madatin nahwi. Ya, itu kan kita udah belajar nahwu tentang bab taukid ya, termasuk tawabi itu nanti, dan ada taukid lafzi manawi gitu. Di sini tidak dijabarkan yang mana taukid karena biasanya belajar balaghah itu sudah hatam nahwunya ya. Kenapa di sini enggak ada taukid? Itu yang kita bahas di balaghah. Di sini tidak ada taukid li annal mukhatab yahludihnuhu, karena lawan bicaranya itu tidak tahu informasi ini sama sekali, jadi tidak perlu penekanan karena holiyudihan awalnya tidak pernah mendengar informasi ini, pertama mendengar itu cukup tanpa taukid ya, min hadhil ahbar. Lidzalika lam yara mutakalim hajatan, jadi ketika itu mutakalim Sayyidina Ali tidak melihat oh ini harus pakai taukid, enggak, karena muhatabnya holiyudihan tidak pernah mendengar informasi ini, itu tidak membutuhkan taukid. Fa alqaha khaliyatan min adawati taukid, ya udah, jadi kita tidak perlu membubuhinya dengan adawat taukid. Itu disebut dengan ibtidai. Jadi ketika kita memberikan informasi dan lawan bicaranya itu tidak pernah mendengar informasi ini, disebut ibtidai. Ya. Contohnya kayak kita belum tahu ada berita tentang Semeru, tentang erupsi Semeru. Kemudian kita memberikan informasi itu kepada lawan bicara yang belum pernah mendengar berita ini. Nah, itu ibtidai. Wa idza alqaita al ahadi zuma alaika khabar min al ahbar. Nah, yang kedua nih beda lagi. Misalnya kita bertemu dengan ahadu zumala, salah satu dari teman kita. Kita memberikan kabar kepada dia, informasi gitu ya, minal ahbar, wa ra'aitahu yashukku fi sidqih, kok kayaknya dia nggak percaya sih gitu. Misalkan kita memberikan informasi tentang seperti halnya yang akhir-akhir ini agak viral, ada BMKG yang mengatakan bahwa ada potensi tsunami di daerah Jawa Timur misalnya kayak gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian teman kita itu ragu, benarkah hal itu gitu misalkan. Fahuwa bainal musaddiq wal mukadzib yahsunu bika antu akid lahu. Nah, biar dia percaya kalau kita sebagai penyampai informasinya yang mutakalimnya benar-benar mendengar kabar itu dari BMKG bahwa ada potensi tsunami misalnya contohnya gitu. Kita pakai taukid karena lawan bicara kita bukan ibtidai lagi, karena dia udah syak, udah ada ragu dengan kabar yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu gitu. Kita butuh taukid kenapa? Lituzila syakkahu wa taradudahu, agar dia bisa percaya dan tidak ragu lagi dengan informasi yang kita sampaikan. Lian taukid yamnahul khabar quwwatan, karena taukid itu kan memberi penekanan jadi lebih kuat. Misal antakula li zamilin laka yashukku fi najahika. Contohnya nih ada teman kita yang misalkan ada teman kita yang dia itu susah untuk naik kelas gitu ya. Nah, ternyata dia naik kelas. Nah, karena biasanya dia susah untuk naik kelas gitu, dia perlu berusaha payah untuk belajar, ternyata dia naik kelas. Nah, temen yang tahu informasi tentang dia najah itu, dia naik kelas itu kaget atau agak
ragu gitu, dia beneran gak ya najah gitu, dia beneran gak ya sukses atau naik kelas gitu, maka kita pakai taukid inna, pakainya innaka najihun gitu. Fatuakid lahul khobar, maka informasi ini perlu penekanan agar tadi yang orang yang ragu itu yang kita ajak ngobrol tentang informasi dia jadi percaya. Nah itu bukan ibtidai lagi, fayusa mahadanau tolabi ya, itu disebut dengan tolabi, tingkatannya muhotob yang syak atau ragu. Nah yang ketiga, ida alqaita alaihi khabaran wa ra'aitahu munkiran lahu, misalkan nih ada teman kita yang dia itu setelah mendengar informasi dari kita dia tidak percaya, dia malah mengingkari, jadi dia maunya informasinya sebaliknya gitu. Ghairu musaddiq bimadmunihi wajib alaika an tu'akid lahul khabar bi aksa min adawati taukid. Kalau misalkan dia muhatab kita atau lawan bicara kita, dia itu tidak percaya dan mengingkari informasi yang kita berikan, berarti adawat taukidnya nggak cuma satu tapi harus banyak, bi aksar min adawati taukid ala hasbi inkarihi. Kalau dia semakin ingkar, tambah lagi adawat taukidnya, lituzila ingkarahu, agar dia tidak mengingkarinya lagi, wa taduhu ila tasdiq, agar dia percaya. Misal antakula rajulin yunkir nuzulal matar, misalkan ada orang yang nggak percaya, misalkan kita kasih informasi hujan turun, masa sih, benarkah itu? Enggak ah, tadi cerah, tadi panas, mataharinya terang benderang misalnya gitu. Terus kita bilang lakot nazalal mataru, lamnya di sini udah taukid, kotnya juga taukid lagi, jadi nggak cuma nazalal mataru tapi lakot nazalal mataru. Nah di sini kita pakai taukid aksar min muakkad ya, aksar dari satu adawat. Fal muakkidani itu dua, fal muakkidani ya, muakkid dari sini bukan muakkad ya. Kalau muakkad sesuatu yang ditaukidkan, kalau muakkid yang mentaukidkan. Itu ada kosam, mahduf ya kayak wawulohi gitu, taulohi bila itu kosam. Di sini pakainya dalas ala lam, pakainya lamnya di sini penggantinya kosam yang tidak disebutkan wawulohi kot nazal matar, tapi pakainya la kot nazal matar, lanya di sini. Wal harfu qad ya, kemudian qadnya itu juga taukid wa yusamma hadan nau inkari gitu ya. Teman. Kemudian dari adawat taukid itu apa aja yang bisa kita pilih ya, ada inna, anna, qasam ya, wallahi billahi tallahi, biadi gitu. Walau libtida lam tadi laqad gitu ya. Nun taukid kayak yang di fi'il gitu, adfa'anna, akumanna gitu. Huruf tanbih ya kayak he gitu. Qad ya, amma asyartiyah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di agrot ya. Agrot itu adalah tujuan-tujuan kita menyampaikan khobar. Yang pertama, hina tatahaddasu bi khobarin minal ahbar au tarwi hadisah minal kisah. Misalkan kita menceritakan tentang suatu peristiwa atau kisah gitu ya. Fa inna kataksid gordon muayyanan. Karena kita punya tujuan khusus kenapa kita menyampaikan gitu ya. Min hadisik aw riwayatik kadzalika mata tudsu ibarah min ahbarin yuksad biha gordun muayyan fama hadal gorod. Nah apa sih tujuan kita menyampaikan informasi atau kisah atau riwayat yang kita menyampaikan kalam gitu ya. Yang pertama faidatul khabar, ta'amal ahbar alati ishtamala alaiha nas tulahid anal mutakalim yuridu ayyufida sami. Kita mau menyampaikan ya, kita mutakalim nih menyampaikan suatu khabar karena biar sami ini pendengar itu bisa ngambil faedah dari informasi yang kita sampaikan. Bima jahaluhu anid dunia, misalkan Sayyidina Ali itu memberikan khobar tentang bagaimana dunia, sifat dunia, karena muhatabnya itu tidak tahu dunia yang hakikatnya seperti apa gitu. Nah itu disebut dengan faedatul khobar. Jadi memberitahu informasi yang belum diketahui sebelumnya. Itu disebut dengan faedatul khobar. Li'anal mutakalim yaksid wa yufidul muhatab bil hukmi alladhi tatamanuhu khobar. Karena di sini muhatab lawan bicara itu bisa mengambil faedah dari isi khobar itu. Wala allaka adraktal gorad. Nah, jadi adraktal gorad minal ahbar alati yashtamilu alaiha kullu darsin tadrusu. Yang kedua, waqatil ki al-mutakalim khabaran minal ahbar. Nah, laisa gorduhu ayyuh bir asami. Nah, yang kedua itu kalau muhatab atau sami pendengar informasi kita atau lawan bicara kita itu sudah tahu isi dari khabar. Bimastama alaihi khabar min faedah, sudah tahu tapi kita ngomong lagi itu untuk apa? Li'anna dzalika maklum, kan sudah diketahui ya isi informasinya. Tapi kita sampaikan lagi itu untuk apa? Maklum inda sami qabla ay ya'lamahu mutakalim wa innama gorduhu ayyubayyin annahu alimun bil khobar. Nah, jadi kita menyampaikan informasi lagi agar pendengar itu tahu kalau kita juga tahu informasi itu gitu. Jadi cuma bukan karena lawan bicara kita sudah tahu informasi itu, misalkan lawan bicara kita tahu kalau ada erupsi Semeru, kemudian kita mengatakan informasi itu lagi, nah itu kita bukan faedatul khobar lagi yang pertama, tapi kita ingin memberitahukan bahwa saya juga tahu kabar itu atau informasi itu gitu ya.
kecuali dua faedah tadi, kita punya faedah yang lain, yaitu kita bisa difahami dari siaknya ya. Contohnya nih, fakhar itu berbangga. Contohnya kita sudah tahu kalau Rasul itu orang Arab dan dari Quraisy. Ketika Rasul menyampaikan, ya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baida anni min Quraisyin. Nah, itu disampaikan kalau Rasul itu orang yang paling fasih meskipun dari Quraisy ya. Itu hanya untuk fakhar, itu fakharnya Rasul gitu. Seperti halnya anan nabiyul kadib anak ibnu Abdul Muthalib. Atau yang kedua karena idharu du'fi wal ajzi, karena kita mau menunjukkan bahwa kita itu lemah. Contohnya kaulihi ta'ala alisani Zakaria. Jadi ini lisannya Zakaria dalam Quran ya. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'al ra'su syaiba. Allah pasti tahu bahwa Zakaria di sini, Nabi Zakaria itu sudah doif dan ajuz, sudah tua, renta dan sudah lemah. Nah, Nabi Zakaria di sini menyampaikan Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba, Tuhanku tulangku sudah rentan, sudah lemah, kemudian rambutku sudah berkilau dengan uban kan gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Zakaria lemah gitu. Yasifu Zakaria alaihissalam halahu wa yadhiru dha'fahu ajzahu ba'da an kabur. Kemudian selanjutnya khobar juga bisa disampaikan untuk istirham atau isti'taf, karena kita minta simpati atau minta dikasih sayang ya, minta rahmah dari talabul rahmah atau talabul atifah di sini. Ini fakirun ila afillah wa gufroni. Nah ini disampaikan saya membutuhkan ampunan Allah gitu kan. Itu sebenarnya untuk kita tuh minta rahmat Allah gitu. Atau al-hasu alal sa'i wal ijtihad. Nah ya, tujuan selanjutnya kita menyampaikan informasi adalah untuk kita ingin memotivasi agar seorang itu berusaha berijtihad gitu ya. Contohnya falaisa sawa'an alim wa jahul. Jadi berbeda loh. Ya bukan hal sama loh orang yang alim dan jahil itu. Ya, itu kan kita sampaikan sebenarnya itu kita hanya ingin memotivasi pendengar itu beda loh orang yang alim dan jahil itu. Gitu. Itu kan sebenarnya kita pengen memotivasi. Jadi ini informasi yang disampaikan untuk memotivasi. Kemudian idharut tahasur ala syai' mahbub ya. Ini wada'tuha unsa, tahasur lebih ke sedih ya, ala syai'in mahbub ya, untuk sesuatu yang diinginkan. Ini wada'tuha unsa. Sebenarnya Allah sudah tahu bahwa yang dilahirkan adalah Maryam ya, unsa di sini. Jadi di sini disampaikan lagi ini wada'tuha unsa ya. Karena falaisa dzakaru kal unsa itu. Tamam. Aywa, naktafi huna ilal liqa ilal wahdah ar-rabi'ah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.